Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang hebat. Semoga semuanya masih semangat dan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini ada peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup yang dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem 5 kingdom dan yang kedua susunan takson. Di dalam klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom yang berurutan mulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, kemudian sampai ke Animalia. Jadi di dalam makhluk hidup, kelompok makhluk hidup itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pada bagian susunan takson, takson itu adalah tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada kingdom atau dunia, divisi atau film, kemudian ada kelas, ada bangsa atau ordo, di bawahnya adalah suku atau famili, di bawahnya lagi marga atau genus, dan yang paling bawah adalah spesies. Nah, sistem penamaan spesies ini dinamakan binomial nomenklatur. Kemudian kita masuk ke anekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki beraneka ragam bentuk, ukuran, habitat, maupun tingkah laku. Perbedaan ini disebut dengan variasi. Nah, tujuan dari klasifikasi supaya untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Kemudian kita masuk ke babak klasifikasi atau juga babak taksonomi. Pengertian dari klasifikasi adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Carolus Linnaeus itu terkenal sebagai bapak taksonomi. Ilmunya masih digunakan sampai saat ini. Tahapan klasifikasi. Tahapan menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Bila di dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut dipisahkan dari kelompoknya. Berikutnya urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Berikut adalah contoh urutan takson dalam klasifikasi. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Urutan taksonnya dimulai dari kingdom yaitu Plantae, filumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genusnya Miscelia, spesies Miscelia gampaca atau bunga cempaka. Penulisan nama spesies menggunakan dua kata, di mana ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah terputus. Kata pertama memiliki huruf besar pada bagian awal. Kata kedua semuanya menggunakan huruf kecil.
itu sistem yang dinamakan dengan binomial nomenklatur. Kemudian kita masuk ke kunci identifikasi atau disebut juga kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut ini adalah contoh kunci identifikasi. Yang pertama, A bertulang belakang dan B tidak bertulang belakang. Jika hewan yang kita temukan bertulang belakang, maka kita masuk ke nomor 2. Jika hewan yang kita temukan tidak bertulang belakang, maka hewan ini dikelompokkan menjadi invertebrata. Kemudian ke nomor 2. Yang A tubuh selalu basah dan B tubuh tidak selalu basah. Jika hewan yang kita temukan memiliki tubuh yang selalu basah, kita masuk ke nomor 3. Yang B, jika tubuh tidak selalu basah, kita masuk ke nomor 4. Kita misalkan hewan yang kita temukan tubuhnya selalu basah. Maka dari nomor 2A kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ada dua bagian, yaitu yang A kulit bersisik, itu disebut Pisces atau kelompok ikan. Kemudian yang B kulitnya tidak bersisik, ini dikelompokkan menjadi amfibia atau hewan amfibi. Jika hewan yang kita temukan tubuhnya tidak selalu basah, dari nomor 2B, maka kita masuk ke nomor 4. Di nomor 4 bagian A, menyusui anaknya. Jika hewan yang kita temukan menyusui anaknya, maka dia masuk ke dalam kelompok mamalia. Jika hewan yang kita temukan tidak menyusui anaknya, maka kita lanjutkan ke nomor 5. Di nomor 5 ada dua bagian, yang A bertelur, maka dia termasuk dalam kelompok Aves atau unggas. Kemudian yang B bertelur dan beranak, ini masuk ke kelompok reptilia. Nah, itu tadi contoh dari kunci determinasi atau kunci identifikasi sederhana dalam mengelompokkan atau mengidentifikasi hewan. Ini metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Seperti tadi sudah saya jelaskan, aturan sistem binomial nomenklatur sebagai berikut, terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies dan diawali dengan huruf kecil. Kemudian ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah terputus. Manfaat klasifikasi: yang pertama memudahkan mengenal makhluk hidup, yang kedua memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan ketiga mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kita masuk ke dalam Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti. Ini disebut dengan prokariotik. Jadi prokariotik adalah makhluk hidup bersel satu yang tidak memiliki membran inti. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Kingdom yang kedua adalah Protista. Protista memiliki membran inti. Makhluk hidup ini disebut dengan eukariotik.
bersel tunggal juga dan ada yang multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista yang mirip hewan, itu protozoa. Protista mirip tumbuhan, itu alga atau ganggang. Dan protista mirip jamur. Di bawah ini adalah contoh macam-macam protozoa. Ada amoeba, ada euglena dan paramecium. Kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut dengan miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Jadi jamur adalah kingdom tersendiri, tidak masuk ke dalam tumbuhan. Jamur dimasukkan ke dalam kelompok atau kingdom fungi karena ciri-cirinya berbeda dengan ciri-ciri tumbuhan. Jamur tidak memiliki kloroplas sehingga tidak bisa berfotosintesis. Sedangkan tumbuhan memiliki kloroplas dan bisa berfotosintesis. Jamur mendapatkan makanannya dengan cara saprofit maupun parasit, yaitu dengan menumpang pada makhluk hidup lain ataupun hidup pada sisa-sisa makhluk hidup. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut gerak atau ligenes. Lumut gerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Kemudian kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terdiri dari lumut. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Akar lumut disebut rizoid yang berfungsi untuk menempelkan lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Lumut berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Kemudian kingdom Plantae yang kedua adalah tumbuhan paku. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Kingdom Plantae berikutnya tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembangbiakannya. Dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis, lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Tumbuhan biji tertutup atau angiosperme, perkembangbiakannya berupa bunga, memiliki akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daunnya ada yang menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda.
Yang kelima adalah kingdom Animalia. Terdiri dari invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada dalam kelompok Porifera, hewan spon, Coleanterata, dan seterusnya. Dan yang sering kita temukan adalah bekicot, cumi-cumi, kerang, serangga, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Kingdom Animalia yang kedua, vertebrata, adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Terdiri dari Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Manusia termasuk ke dalam kelas mamalia. Jadi manusia juga termasuk dalam kingdom Animalia karena memiliki ciri-ciri yang mirip atau memiliki banyak persamaan dengan kelas mamalia. Demikian pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita dapat belajar tentang cara pengelompokan makhluk hidup secara sederhana menurut ciri-ciri persamaan dan perbedaannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sedikit membantu kalian untuk belajar. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan semoga sukses. Terima kasih.